Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tamsil perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kita renungkan berkaitan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Apabila kita melihat secara real tentang keadaan masyarakat, maka bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, mereka yang masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut dengan istilah salih wal muslih. Orang-orang yang salih, ini orang-orang mereka dikenal orang saleh, orang baik. Tentu yang dimaksudkan dengan baik dalam kalimat agama kita, ini saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia seorang muwahhid, seorang bertauhid, seorang beribadah kepada Allah. Dia bukan pelaku syirik dan dia bukan pelaku kekufuran. Dia orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang memiliki banyak amal mendekatkan diri kepada Allah. Ini saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saleh kepada makhluk. Dia saleh kepada sesama manusia dan sekitarnya. Sehingga di dalam Islam bukan dikatakan saleh seandainya orang dia sekedar kita kenal orang yang salatnya baik, orang yang puasanya baik, orang yang qiyamul lailnya baik, akan tapi kemudian kita lihat dengan tetangga buruk, dengan masyarakat buruk, dengan kawan buruk, lesannya jahat, perbuatannya jelek. Dalam pandangan Islam ini bukan orang yang saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW selalu menggabungkan antara iman dan akhlak. Antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada para makhluk. Sebagaimana di antaranya Rasulullah katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang mereka dikatakan paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Al-iman secara umum adalah iman kepada Allah SWT. Dan tentu memiliki tuntutan-tuntutan amal-amal keimanan. Dan akhlak secara umum adalah akhlak kepada para makhluk yang kita kenal. Oleh karena itulah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menggabungkan atau menjelaskan lebih rinci tentang perkara global, ketika berwasiat kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Ikutilah perbuatan jelek Anda dengan perbuatan baik. Ini saya perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah Anda kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tentu saatnya kalau kita tanya, bukankah akhlak merupakan bagian ketakwaan? Tentu setiap kita akan menjawab, iya, akhlak merupakan bagian dari ketakwaan. Akan tapi kenapa dipisahkan Rasulullah SAW dalam nasihat tersebut? Maka keterangan singkat sebagaimana kata Ibnu Rajab menerangkan tentang hadis ini, bahwa disebutkannya akhlak disebabkan karena kebanyakan orang ketika dia diingatkan dengan kalimat ittaqillaha, seakan yang terbayang sekedar memperbaiki salat, memperbaiki puasa,
dan semisal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melupakan hal yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia, kepada makhluk. Padahal ini merupakan bagian ketakwaan yang sangat penting pula, sebagaimana dibicarakan dalam banyak ayat dan banyak hadis Nabi SAW. Sehingga kembali orang yang salih dalam pandangan Islam, ini orang salih terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang salih terhadap para hamba, ini para makhluk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, akan tapi yang diinginkan dalam agama kita bukan sekedar salih, akan tapi bagaimana kita menjadi seorang yang muslih. Salih wal muslih. Ini orang yang salih dan dia melakukan perbaikan. Dia peduli dengan lingkungan. Dia memiliki perhatian kepada orang lain dan kepada masyarakat yang ada. Sehingga dia salih secara pribadi dan dia muslih, memperbaiki, peduli terhadapnya dalam lingkungan, dengan lingkungan yang ada. Dia berdakwah dan dia beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kelompok yang pertama yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan inilah lapisan yang terbaik dalam kehidupan. Kelompok yang kedua secara global adalah kelompok ahlul ma'asi wa dzunub. Mereka adalah al-mufsidun, orang-orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, dan mereka lah orang-orang yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan atas keadaan seperti inilah, atau atas keadaan masyarakat yang seperti ini, diancam oleh Allah dengan berbagai macam azab, dengan berbagai macam ini kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Sebagaimana diantaranya umat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengazab mereka, membinasakan mereka disebabkan karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian kelompok yang ketiga, orang-orang mereka dikenal dengan as-sakitun. Orang yang mereka mendiamkan, diam dan mendiamkan terhadap berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Dia tidak memberikan pembelaan, dorongan dan dukungan terhadap kelompok yang pertama yang berdakwah dan melakukan gerakan dakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak pula dia mengingkari pada kelompok yang kedua yang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kelompok yang terakhir, yang kedua dan ketiga ini terancam dan masuk dalam golongan orang mereka dikenal dengan mal'unin, orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan Allah dalam ayat Allah yang mulia, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Allah katakan di antaranya telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Dawud dan Nabiullah Isa bin Maryam. Tentu yang paling penting pertanyaannya adalah dengan sebab apa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebab apa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka bermaksiat yang demikian karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka sekedar bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah. Bukan mereka bermaksiat biasa karena tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan tabiat Bani Adam. Kullu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti dia melakukan kesalahan dan sering melakukan kesalahan. Akan tapi mereka bukan sekedar melakukan kesalahan dan bukan sekedar terpeleset. Akan tapi mereka mu'tadun. Kanu la yatanahuna dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka yang demikian karena mereka bermaksiat kepada Allah SWT dan mereka keterlaluan, mereka melampaui batas, mereka berlebihan dalam berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka.
sehingga kedua-duanya kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat tepatlah dan betapa sangat indahnya yang diumpamakan Rasulullah SAW untuk mengembarkan keadaan masyarakat yang seperti ini, di mana Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi mengatakan, "Mathalul qa'im ala hududillah wa wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan satu kaum al-qa'im ala hududillah, yang mereka mentaati Allah, yang mereka menjaga agama Allah, yang mereka ini melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wal waqi' fiha, dan orang mereka terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang mereka mentaati Allah, mereka ahlu ta'ah, dan perumpamaan orang mereka bermaksiat kepada Allah, mereka jatuh dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaannya sebagaimana suatu kaum yang mereka berundi tempat di sebuah kapal. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian mendapatkan jatah di atas, sebagian lagi mendapatkan jatah di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqa al-ma' marru 'ala man fawqihim. Apabila yang di bawah ini mereka membutuhkan air, dia harus melewati orang yang di atas. Kebiasaan yang seperti ini dianggap mengganggu yang di atas. Waqalu, sehingga mereka punya pikiran, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Seandainya kita melubangi dinding kapal yang bawah ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Ini pikiran yang dia cetuskan. Dan tentu ini seakan-akan adalah anggapan yang baik yang dia rasakan, karena tidak akan mengganggu yang di atas. Akan tapi apa kata Nabi? Perhatikan catatan Rasulullah SAW. Wa in yasruquhum wa ma aradu. Apabila mereka membiarkan keinginan orang tersebut, dia biarkan keinginannya, mewujudkan apa yang diinginkan tersebut, halaku jami'an, ini saya akan tenggelam semua penumpang kapal tersebut. Wa in akhadhu ala aidihim, akan tapi seandainya orang-orang itu mencegah, menahan, melarang apa yang mereka inginkan, najau wa najau jami'an, niscaya mereka akan selamat dan akan selamat pula yang lainnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambar yang sangat indah, gambar yang sangat sempurna yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Anda dan kita kelompok yang pertama, orang yang salih wal muslih. Dan sungguh keselamatan kehidupan bergantung kepada kelompok yang pertama. Yang pertama ini tentunya setelah keutamaan dan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kita bagaimana bersama-sama untuk bisa menjadi kelompok yang pertama, salih wal muslih, dan tidak mendiamkan berbagai macam perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga janganlah kaum muslimin dia bersikap apatis, dia membiarkan kenyataan yang ada berkembang apa adanya. Tapi hendaklah tergerak untuk dia berusaha untuk menjadi orang baik, sekaligus memperbaiki kenyataan dan keadaan yang ada. Insyaallah pembicaraan tentang sebab apa yang menyebabkan hancurnya kehidupan masyarakat akan kita sampaikan pada pembicaraan kita yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.